Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Purwanto, mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 22811317770. Kali ini saya akan menerangkan tentang praktik umroh sebagai salah satu tugas dari mata kuliah praktek ibadah. Sebelum saya menerangkan tentang bagaimana melaksanakan umroh, diawali dengan memahami rukun dan wajibnya umroh. Rukun umroh adalah amalan-amalan yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat digantikan ataupun ditinggalkan. Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka umroh seseorang dianggap tidak syah dan harus diulang kembali. Makanya rukun umroh ini wajib harus dilaksanakan. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah umroh yang disertai dengan pemakaian pakaian ihram. Niat ini harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan, yaitu mikot. Bagi laki-laki, pakaian ihram berupa dua lembar kain putih tanpa jahitan, satu untuk menutupi bagian bawah tubuh dan satu lagi untuk menutupi bagian atas tubuh. Sementara itu bagi perempuan, pakaian ihram adalah pakaian biasa yang menutupi seluruh aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Niat yang tulus dan ikhlas merupakan pondasi awal yang akan menentukan kualitas seluruh rangkaian tata cara umroh dan ibadah umroh yang dilakukan. Larangan dalam ihram, selain niat dan pakaian khusus, saat berihram, jamaah juga diikat dengan beberapa larangan ihram yang harus ditaati seperti larangan memakai wewangian, memotong kuku, mencukur rambut, hingga berburu. Mematuhi larangan-larangan ini adalah bentuk ketaatan dan keseriusan dalam beribadah. Pelanggaran terhadap larangan ihram dapat berakibat pada kewajiban membayar dam atau denda. Jadi apabila ada orang yang melanggar larangan-larangan ihram ini dilakukan, maka seorang itu dapat terkena dam atau denda yang tentu saja akan mengurangi kesempurnaan ibadah dan kenyamanan orang beribadah dalam menjalani tata cara umroh. Selanjutnya itu yaitu adalah tawaf ifadah. Tawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sana. Jadi dimulai dari pojok Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya dan diakhiri di situ selama 7 putaran. Tawaf ini harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil, serta menutup aurat. Setiap putaran tawaf memiliki doa dan zikir yang bisa dibaca. Meskipun tidak ada kewajiban untuk melafalkan doa tertentu selain doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Setelah menyelesaikan 7 putaran tawaf, disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tawaf merupakan salah satu momen paling sakral dalam tata cara umroh, di mana Anda semuanya akan merasakan kedekatan luar biasa dengan Baitullah. Keramaian yang memungkinkan terjadi di sekitar Ka'bah adalah tuntutan kesabaran dan kehati-hatian, namun fokus pada setiap langkah dan niat, karena setiap putaran tawaf adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk minum air zam-zam setelah tawaf sebagai bentuk keberkahan. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah perjalanan atau berlari kecil sebanyak 7 kali bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah. Ritual ini mengenang perjuangan Siti Hajar mencari air bagi putranya.
Nabi Ismail alaihi salam. Dimulai dari Bukit Syafa menuju Marwah dihitung 1 kali dan kembali ke Marwah ke Syafa dihitung 1 kali lagi. Sehingga genap 7 kali yang berakhir di Marwah. Syai tidak diharuskan suci dari hadas namun tetap dianjurkan untuk menjaga kesuciannya. Selanjutnya adalah tahalul. Tahalul secara harfiah berarti menghalalkan kembali hal-hal yang sebelumnya dilarang saat ihram. Tahalul dilakukan dengan mencukur atau memotong sebagian rambut kepala. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mencukur habis rambut atau sampai botak. Sementara bagi perempuan cukup memotong sebagian kecil sekitar seujung jari dari ujung rambut. Ini adalah tanda berakhirnya status ihram dan Anda telah terbebas dari semua larangan-larangan ihram. Selanjutnya adalah tertib. Rukun terakhir ini seringkali terlewatkan dalam penjelasan namun sangat penting. Tertib berarti melaksanakan seluruh rukun umroh secara berurutan sesuai dengan tata cara umroh yang telah ditentukan, dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahalul. Jika urutan ini tidak dipatuhi maka umroh Anda tidak syah. Maka harus secara berurutan dimulai dari ihram, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahalul. Selain ada rukun umroh, di sini ada juga wajibnya umroh. Berbeda dengan rukun yang mutlak harus dipenuhi. Wajib umroh adalah amalan yang harus dilaksanakan, namun jika ditinggalkan karena suatu sebab yang sah, seperti lupa atau tidak mampu, maka bisa digantikan dengan membayar dam. Wajib selanjutnya adalah ihram dari mikot. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, niat ihram harus dimulai dari mikot yang telah ditentukan. Mikot adalah batas-batas geografis atau tempat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari mana seorang jamaah harus mulai niat atau ihramnya. Sebelum memasuki tanah haram, ada beberapa mikot yang berbeda tergantung dari kedatangan arah jamaah. Seperti Zulhulaifah atau bin Ali bagi yang datang dari arah Madinah, atau Qarnul Manazil bagi yang datang dari Najd. Selanjutnya itu menjauhi larangan ihram. Selama berada dalam keadaan ihram, dari sejak niat ihram dari mikot hingga tahalul, ada beberapa larangan yang harus dihindari oleh setiap jamaah. Larangan-larangan ini mencakup hal-hal seperti mencukur rambut atau bulu tubuh, memotong kuku, memakai wangian, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan, atau berburu, hingga menikah atau melakukan hubungan suami istri. Ini hal-hal yang perlu dijauhi dalam pelaksanaan ihram. Kata-kata terhadap larangan-larangan ihram ini adalah ujian kesabaran dan fokus pada ibadah. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini meskipun tidak membatalkan umroh akan berakibat pada kewajiban membayar dam. Oleh karena itu sangat penting untuk memahami secara detail apa saja larangan ihram dan bagaimana cara menghindarinya, agar Anda semuanya dapat menjalankan seluruh tata cara umroh dengan tenang dan tanpa beban. Tentunya hikmat. Dan begitulah yang bisa saya sampaikan sebagai keterangan untuk manasik umroh atau menjalankan ibadah umroh yang bisa kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.